Cerita ini merupakan asal mula dari cerita Ludruk Topeng Ireng yang sudah saya bacakan di Fakta Sejarah ini. Narasumbernya sendiri dari salah satu warga Twitter, yaitu followersnya Mas Dioseta, yang bernama sebut saja Arjuna. Setelah pada saat itu Mas Dioseta membagikan kisah mengenai Ludruk Topeng Ireng, beberapa DM masuk ke akun Twitternya Mas Dioseta. Ternyata cukup banyak yang mengetahui tentang cerita Ludruk tersebut. Namun ada satu yang cukup spesial. Ada akun Twitter yang minta disebut nama Arjuna. Mas Arjuna mendapatkan cerita Ludruk Ireng dari keluarganya yang ternyata terlibat langsung dengan kejadian ini jauh di tahun 1950-an. Dia menceritakan kenapa Ludruk ini dibentuk, kenapa Ludruk ini memakan korban, dan bagaimana Ludruk ini dulu dikalahkan. Tak cukup sampai di situ, beliau juga menceritakan mengenai tragedi akar permasalahan sebelumnya, silsilah dan pusaka keluarganya yang terlibat. Mas Dio berkata, ilmu saya sebenarnya masih jauh dari cukup untuk memahami, tapi saya coba tuliskan agar tetap bisa dinikmati teman-teman sekalian, karena berhubungan dengan silsilah keluarga seseorang yang ada di sini juga. Mohon disingkapi dengan bijak ya. Demikian Mas Dio berkata. Dan mari kita mulai. Cerita ini terjadi beberapa tahun setelah negeri ini merdeka, tepatnya di Blitar di era tahun 1950-an. Bismillah, assalamualaikum. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Kita mulai. Aku hidup di keluarga yang sangat kental dengan klinik dan ilmu batin. Tak sedikit pusaka yang dimiliki oleh keluargaku, mulai dari yang bersahabat hingga mengerikan. Namaku Pujo. Aku tinggal di sebuah desa di kota Blitar yang masih jauh dari jangkauan pemerintah saat ini. Terlalu sulit untuk kami dan desa sekitar kami untuk mendapatkan kabar dan informasi apapun di luar sana. Hal itulah yang membuat kami tidak dapat memastikan mengenai apa yang terjadi di luar sana. Salah satunya adalah mengenai wabah yang menyerang desa-desa dan menelan banyak korban. Konon, wabah ini adalah serangan sekumpulan makhluk gaib ke sebuah desa yang menyebabkan kematian mendadak. Dengan sedikitnya informasi yang ada, kami menjadi terlena dan sedikit tenang. Apalagi desa kami termasuk yang paling aman dengan adanya keluargaku yang dianggap mampu menjaga desa dari hal buruk dengan ilmu batin yang kami miliki. Tapi persoalan kali ini berbeda. Malam ini seharusnya aku bisa tidur dengan nyaman. Namun hawa malam hari berubah menjadi dingin. Lebih dingin dari biasanya. Hal ini membuatku terbangun. Di tengah rasa kantukku, samar-samar terdengar suara bisikan di telingaku. Le, kandhani bapakmu. Benang ireng wes ketok nang wetan. Aku paham dengan suara ini. Le, beritahu ayahmu, tali hitam sudah terlihat di timur. Ini adalah suara dari Ingon, atau ruh pelindung yang dimiliki keluargaku yang bernama Raden Segara Dwipa, dan sudah menjaga keluargaku bahkan dari zaman leluhur Mataram kuno. Walau ini sudah malam, aku yakin bapak masih berada di pendopo keluarganya. Biasanya ia sedang beristirahat atau melakukan tirakatan. Aku berlari menghampiri bapak, namun ketika sampai di pintu masuk pendopo, hal yang tidak biasa terlihat di depan mataku. Mataku melihat ke sekeliling. Pendopo ini terasa penuh dengan berbagai macam perewangan dari negeri Segoro Sewu yang berkumpul di tempat ini. Ketika aku masih menerawang dengan apa yang terjadi, bapak memanggilku terlebih dahulu. Le, panggil semua rojo ke sini. Ada yang harus bapak sampaikan. Sepertinya bapak sudah mengetahui apa yang akan aku sampaikan melalui ruh pelindung lain yang saat ini menjadi pegangannya. Aku segera paham dengan apa yang dimaksud bapak dan segera mengirim pesan untuk para rojo. Rojo yang dimaksud adalah sebutan untuk 10 bersaudara kakak beradik yang dipercayakan 10 pusaka keramat dari alam negeri yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bapak yang dikenal dengan nama Pak Sukarjo, yang dipercayakan pusaka keris ireng dengan Raden Jaya Dwipa
dari negeri Sangkala sebagai ingonnya. Aku mengirimkan pesan kepada mereka melalui bisikan gaib untuk mengumpulkan mereka di rumah waras, di mana seluruh keluarga besar kami bisa berkumpul dengan aman. Dalam waktu 3 hari, para rojo yang kami undang sudah berkumpul. Mereka membawa serta seluruh keluarga besar mereka sehingga rumah ini terasa cukup sesak. Namun untuk 10 rojo memiliki tempat sendiri untuk membicarakan bencana yang akan terjadi ini. Ketika malam sudah mulai larut dan keluarga besar mulai beristirahat, aku dan para rojo berkumpul di ruangan yang telah dipersiapkan dan Bapak membuka pembicaraan. Saya baru dirawuhi Raden Jaya dari perkataannya akan ada wabah besar yang tiba ke desa kita. Dan ini bukan wabah biasa. Wabah ini tidak akan berhenti dan terus berpindah. Kesembilan saudara Bapak mengangguk-angguk, seolah sudah mengetahui berita ini juga dari ruh pelindungnya masing-masing. Salah satu adik Bapak, Lek Warjo, saudara yang dipercayakan dengan pusaka keris Betara Abang dengan pelindung Patih Mareksa dari negeri Sedino, mencoba menyampaikan penglihatan yang ia dapat. Lalu piye Kang Mas? Soale penerawanganku iki ono hubungane karo kejadian zaman biyen. Seluruh keluarga yang ada di ruangan menoleh kepada Lek Warjo. Soalnya penglihatanku ini ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Begitu katanya. Mereka tahu kemampuan yang dimiliki Lek Warjo adalah penerawangan yang bisa melihat semua hal yang terjadi di masa lalu, bahkan sejak zaman Mataram kuno. Maksudmu piye, Jo? Tanya Bapak memperjelas maksudnya. Menurut penerawangan saya, ini semua ada hubungannya dengan tragedi Rojopati. Jawab Lek Warjo dengan sedikit gelisah. Rojopati? Yang benar kamu, Jo. Pak De Broto sedikit tidak percaya dengan ucapan Lek Warjo. Ia adalah sesepuh tertua yang dipercayakan pusaka keris Ronggolewu dengan pelindungnya Kiranu dari negeri Banyuwira. Kejadian Rojopati itu sudah terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu. Tidak ada sisa-sisa dari kejadian itu. Kali ini Lek Marji, pemegang keris Nogonyowo, dengan Patih Gadang Ireng dari negeri Sumuncak yang protes dengan pernyataan Lek Warjo. Benar Kang Mas, tapi memang itu kenyataannya. Itu penglihatan yang saya dapat, ucap Lek Warjo. Kali ini dengan suara yang lebih pelan. Seluruh anggota keluarga gelisah apabila ini benar-benar ada hubungannya dengan tragedi Rojopati. Ya sudah, sebelumnya kita hadapi masalah yang di depan kita dulu. Mengenai wabah yang akan datang ini, bagaimana Kang Mas? Lek Giman, pemegang pusaka tombak kuning dengan pelindung Cah Buto dari negeri Skoro Buto, mencoba meluruskan diskusi kami. Bapak menghela nafas. Ia benar-benar harus memutuskan sesuatu yang berat. Wabah ini disebabkan oleh kumpulan demit. Jumlahnya bahkan bisa menghabisi satu desa. Walaupun terlihat bingung, suara Bapak cukup tegas. Hanya ada satu cara untuk mengatasi wabah ini. Pagelaran ludruk yang harus dilakukan. Sementara itu, ucapan Lek Warjo mengenai tragedi Rojopati saja sudah cukup mengagetkan. Kali ini Bapak memutuskan untuk mengadakan pagelaran ludruk ireng. Seluruh anggota keluarga mulai gelisah, karena siapapun tahu, jika ludruk ireng sudah digelar, berarti wabah yang dihadapi bukan wabah biasa. Apalagi persiapannya sama sekali tidak mudah. Salah satu syarat yang paling berat adalah pemeran yang bermain ludruk ini harus seorang lelaki bujang yatim piatu berusia 25 tahun dan lahir dengan getih anget. Getih anget atau darah anget adalah sebutan untuk mereka yang lahir dengan tubuh dan sukma yang khusus, spesial, istimewa. Tubuh mereka sangat mudah dirasuki oleh ruh lain. Hal ini menjadi penting karena ia akan menjadi wadah bagi demit pembawa wabah itu sendiri. Mencari orang seperti itu sangat sulit.
Selain karena kriteria sesulit itu, nyawa sang pemain ludruk sudah pasti berada dalam bahaya. Walaupun dengan berat hati, seluruh keluarga sepakat dengan pagelaran ludruk ireng itu demi menyelamatkan seluruh desa dan agar wabah itu tidak menyerang tempat lain lagi. Cukup lama untuk mengumpulkan pemain ludruk ireng sampai akhirnya bisa terkumpul. Untuk pemain utamanya diputuskan seorang anak bernama Toha yang bekerja di rumah Budesum. Budesum sendiri saudara bapak yang dipercayakan pusaka Konde Prabu dengan pelindung Nyai Solek dari negeri Sirap Abang. Ternyata Toha sengaja bekerja di keluarga Budesum karena pusakanya mampu melindungi Toha dari para ruh dan demit yang mencoba memanfaatkan getih angetnya. Dengan panduan dari bapak, ritual pembentukan kelompok ludruk ireng ini pun dilakukan latihan untuk prosesi-prosesi menolak bala pun berjalan dengan mudah. Le Endar, pemegang cambuk Rogo Patih, dengan Panglima Putih dari negeri Pamangsa, dan Le Min, pemegang cambuk Batang Sewu dengan Panglima Projo dari negeri Winasakti, yang bertugas melatih pemain-pemain ini untuk melindungi diri dan menyelesaikan misinya. Toha terlihat cukup mudah menerima pelajaran yang diajarkan oleh mereka, sampai akhirnya kelompok ludruk ireng ini pun siap untuk pentas. Malam Selasa Kliwon. Hawa dingin yang tidak biasa mendatangi desa. Sebuah panggung sudah berdiri tegak di sana, bersiap menampilkan pertunjukan ludruk. Di udara sedingin ini seluruh warga diwajibkan untuk menonton pertunjukan ini tanpa boleh ada seorang warga pun yang tinggal di rumah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada satupun warga yang lolos dari perlindungan kami. Awalnya pertunjukan berjalan seperti biasa. Warga terhanyut dengan peran yang dimainkan oleh kelompok ludruk ireng ini. Namun perlahan warga merasakan kehadiran sosok lain yang menonton di sekitar mereka. Pertunjukan yang dimainkan oleh kelompok ludruk ireng ini menarik minat para demit-demit ini. Puncaknya di akhir acara, Toha yang memiliki peran terpenting melakukan prosesi penarikan di mana seluruh demit dan ruh halus yang ada di sana tertarik dengan getih hangat yang ada di tubuh Toha. Hawa dingin kembali bertiup, menandakan aliran kekuatan demit-demit yang berebut untuk merasuki tubuhnya sebagai sang ludruk ireng. Proses itu tidak berlangsung lama, hingga akhirnya suasana mencekam hilang dan kami tahu rencana kami berhasil. "Bapak, desa sudah bersih. Acaranya berhasil, Pak," ucapku dengan sedikit tenang. "Iya, Le. Tapi Bapak heran. Setelah kemasukan demit sebanyak itu, kok Toha masih seger bugar ya?" "Lanjut, Bapak." "Benar juga. Kerasukan satu demit saja sudah beratnya bukan main. Entah mengapa Toha masih segar bugar, seperti tak terjadi apa-apa." "Ya sudahlah, kita lihat perkembangannya nanti di pertunjukan lain," lanjut bapak yang masih belum mengerti. Setiap Selasa Kliwon, pagelaran ludruk ireng diadakan dari desa ke desa. Sebisa mungkin kami menyelamatkan seluruh desa yang berpotensi diserang demit-demit, sesuai arahan dari ruh pelindung kami masing-masing. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, hingga akhirnya pertunjukan terakhir diadakan di rumah waras untuk atas petunjuk Bule Sumi, pemilik selendang pucuk ayu dengan pelindung Nyimarni dari negeri Wetan. Beliau beralasan agar diadakan di rumah waras untuk menyelesaikan dan membersihkan sisa-sisa ritual yang telah dijalani. Kami menonton pertunjukan dengan senang. Hiburan yang disajikan sungguh mampu membuat kami terhipnotis dengan tiap candaan dari kelompok ludruk ini. Namun aku sedikit merasa aneh dengan gelagat Pak Deyuti. Ia memegang pusaka keris Chandra Sewu di tangannya. Padahal ini harusnya menjadi acara yang santai untuk menutup semua musibah. Aku berharap kekhawatiranku hanyalah sebuah rasa gelisah biasa. Hingga akhirnya acara ludruk pun selesai. Kami bertepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka selama ini. Dan lebih hebatnya lagi, tidak ada korban jiwa dari ritual ini. Namun bukannya membubarkan diri, seluruh anggota ludruk malah berdiri di tempat, tepat di panggung kecil tempat mereka melakukan pertunjukan. Kali ini berbeda dengan saat mereka tampil. Mereka berdiri dengan tanpa sedikit ekspresi pun di wajahnya.
Ada apa ini? Apa ada yang salah? Para rojo mempertanyakan kelakuan para pemain ludruk itu. Toha, sang pemeran utama ludruk ireng, menunjuk kepada para rojo dan menunjuk dengan wajah penuh emosi. Apa kalian ingat dengan Nyi Laras, istri dari Ki Sedo? Tanya Toha dengan tangan yang menunjuk ke para rojo dengan gemetar. Pak Deyuti berdiri. Terlihat ruh pelindung pusakanya, Pangeran Aji Dwipa dari negeri Wetan Abang, sudah berdiri di sebelahnya, seolah bersiap akan sesuatu. Nyi Laras, Ki Sedo, keturunan dari Trah Balanggawe? Itu yang kamu maksud? Tanya Pak Deyuti. Tangan Toha masih gemetar. Kali ini wajahnya memerah, bukan karena dandanan pemain ludruk, namun jelas terlihat itu semua dari emosinya yang seolah sudah tertahan lama. Ya, mereka yang kalian bunuh dengan santet balung ireng. Toha berteriak melampiaskan emosinya. Budesu maju ke depan. Maksud kamu apa, Toha? Demit apa yang menguasai kamu? Terlihat Budesu merasa bertanggung jawab karena beliau yang merekomendasikan Toha untuk peran ini. Nyi Laras, yang kalian bunuh saat sedang mengandung, dia adalah ibuku. Kali ini wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Emosi marah dan sedih bercampur di wajahnya, seolah ia menangis tanpa bisa lagi air mata menetes dari matanya. Hingga di akhir kekesalannya, sebuah mantra kuno dibacakan oleh Toha. Dalam sekejap, ribuan siluman demit alas berkumpul di belakangnya. Mereka semua adalah para penyebab wabah yang sengaja dikumpulkan oleh Toha sebagai ludruk ireng untuk membalas dendam kematian keluarganya. Sudah cukup kebenaran yang ku ketahui selama hidup bersamamu, ucapnya sambil menunjuk kepada Bude Sumi. Ini adalah hari yang kunantikan, hari di mana aku bisa melihat manusia biadab seperti kalian mati. Suara alunan gamelan terdengar. Kali ini bukan berasal dari alat musik, melainkan suara dari alam gaib, seolah menandakan mulainya peperangan. Bapak maju membuka jalan, seolah tak gentar dengan ancaman sang ludruk. Ia maju dan menantangnya. Apa kamu belum tahu siapa yang berdiri di depanmu ini? Seolah memberi komando seluruh raja berkumpul mendekati bapak dengan mempersiapkan pusakanya masing-masing. Inilah hari pembalasan atas santet balung ireng yang menghabisi keluargaku. Kalian pun harus mati dengan rasa sakit yang sama. Toha mulai kehilangan kesadaran dan terbuai dengan nafsu membunuh yang merasuki dirinya. Ratusan demit mulai menyerang, namun Lek Giman memanggil tombak kuningnya dan memerintahkan Cah Buto untuk menghalau ratusan demit yang mencoba menyerang rumah waras. Berbagai kutukan dirapalkan oleh setan-setan demit alas. Namun dengan selendang ayu Bule Sumi, semua kutukan itu terpental dan tak ada satupun yang melukai para rojo. Tak sedikit siluman yang berkeliaran mencoba mencari celah di sekitar kami, tapi mereka semua terhempas dengan tarian kedua adik bapak Leendar dari Lek Marji yang memainkan cambuk pusakanya. Bapak maju dan memperingatkan kelompok ludruk itu sekali lagi. Kamu lihat, tidak ada satupun kesempatanmu untuk menang melawan kami. Toha tidak membalas. Ia masih mengamuk dengan dendam yang membakar seluruh amarahnya. Ini adalah perang terakhir, akan kupastikan keturunan Kiroset dan Trah Banggalawe habis tak bersisa. Teriak bapak memimpin anggota keluarganya untuk menyelesaikan pertempuran ini. Saat semua pusaka rojo terkumpul, hampir tidak ada kekuatan gaib yang bisa mengalahkannya. Setiap pusaka memiliki perannya masing-masing, sehingga tidak ada celah untuk dikalahkan. Pertempuran berlangsung semalam suntuk. Tidak ada yang tahu bagaimana proses dan ujung dari pertempuran ini. Yang terjadi di akhir malam, para rojo, keluarga bapak, berhasil bertahan hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Namun keberadaan para pemain ludruk ireng itu tidak pernah ditemukan wujudnya. Seluruh panggung dan perlengkapan ludruk pun hilang tanpa jejak. Hanya tersisa sebuah topeng berwarna hitam tergeletak di tanah tepat di mana panggung itu berdiri.
Bapak yakin ia sudah menghabisi seluruh pemain ludruk dan keturunan Trah Banggalawe, sisa-sisa tragedi Rojopati, sebuah tragedi perang santet antar saudara seperguruan yang melibatkan dua tuan tanah 25 tahun yang lalu. Namun tetap ada rasa khawatir di diri Bapak apabila kejadian ini terulang lagi di masa depan, dan ketika saat itu tiba, tidak ada pusaka para rojo yang bisa menghentikannya. Selesai. Mas Dio berkata dalam catatannya, "Jujur, termasuk cukup sulit saya menulis cerita ini karena pengetahuan saya mengenai pusaka dan ingon masih kurang." Narasumber kita Mas Arjuna sudah menceritakan lagi kejadian yang gak kalah seru, tragedi Rojopati. Apabila kalian cocok dengan genre cerita ini, saya jamin kalian akan lebih suka dengan cerita berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Arjuna, mohon maaf jika ada salah kata. Semua cerita di sini mohon disingkapi dengan bijak dan semoga tetap dapat menghibur. Dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Mas Gioseta. Tulisan ini ditulis di tahun 2021, tepatnya di tanggal 9 Agustus. Dan Fakta Sejarah membacakannya di hari ini, tanggal 27 April tahun 2024. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, salah intonasi, atau salah bacaannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah Mas Gioseta lainnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.